Sebenarnya Depetule tadi sangat mewakili masyarakat yang luas karena di sana masyarakat yang luas mapetulian mengenai tentang sambayan anak papugawan macoa, sambayan anak kilo macoa ya. Dia biasa mapetulian mawangi inna rota mas sambayan ni tahu tapi indani macoa kilo atau macoa kilo tapi indangi to mas sambayang. Kemudian dia tok mauang inna rota mas sambayan ni tahu pikiran kemana-mana daripada pikiran tidak kemana-mana tapi tidak sholat ya. Dia petulis seperti demikian. Baik, sebelum kita menjawab atau mengambil sebuah kesimpulan, sebaiknya terlebih dahulu sampaikan nih tahu dulu beberapa dalil mengenai tentang sembahyang ya. Perhatikan fokus itu supaya malah kesimpulan sendiri-sendiri ya. Dan hadis mauan yang artinya janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja, karena bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka berarti ia meninggalkan diri dari lindungan Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tuh hadis mauan, siapa yang menjaga salat maka dia mendapatkan petunjuk dan keselamatan di hari kemudian nanti. Kemudian dia tahu mauan hadis yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan, sholat fardu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dia tahu hadis mauan yang artinya perintahkanlah kepada anak kalian sholat ketika ia berumur 7 tahun. Kemudian hadis yang terakhir ini yang lebih penting, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Dia adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Saking pentingnya disangat sambayan dia ya. Akan tetapi ketika kita di sebatas dalil tadi, maka saya khawatir sambayat tadi betul-betul sebatas penggugur kewajiban. Mau nih Imam Malik tuntuk isarya tuntuk toy tasawuf. Apa muat sanggak syariah, saya khawatir dok sambayang murio hanya sebatas penggugur kewajiban. Sebatas penggugur kewajiban. Saya khawatir sanggak berolahraga tahu ya. Mohon maaf mengenai tentang dek sambayan dia penting kita sampaikan karena betul-betul dek sambayan dia adalah perintah yang sangat penting dalam Islam. Akan tetapi masa enggak uli-uli nadisan dikhawatirkan betul-betul sangga penggugur kewajiban, jangan sampai sangga berolahraga tahu, sangga olahraga. Tubuh makelo sambayan ate tidak pernah tertuju kepada Tuhan. Sangga tubuh tak tongan, makeloan ate ta darua fokus lau di apa yang dituju oleh sholat tersebut. Perhatikan dalil yang lain. Mohon Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Taha ayat 14, Mani sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Meruami teguran ya. Jadi sambayan sebenarnya adalah alat atau sebuah sarana. Sebuah sarana untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Kemudian dia sebuah hadis ini mengenai tentang ihsan.
Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan kau melihatnya. Akan tetapi jika tidak bisa, maka yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Ya, fokus tahu ya, fokus tahu. Saking pentingnya ada sambayan dia. Hati-hati tahu. Diusahakan ini, oh ibadah tadi, oh ibadah yang berkualitas. Perhatikan mawani po Allah Ta'ala dalam Al-Quran di ayat yang lain. Wani sesungguhnya celakalah orang-orang yang salat. Celakalah orang-orang yang salat. Yaitu orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Ini di surat Al-Ma'un ya, di surat Al-Ma'un ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa celakalah orang-orang yang salat. Ayat ini sampai menekankan bahwa sembahyang dia tidak sekedar melaksanakan salat, akan tetapi perlu ini dipecuai kualitasnya, kualitas sambayata. Sesuai dengan firman-Nya yang pertama tadi yang saya sampaikan, Manipun Allah Ta'ala sesungguhnya salatlah kali sesungguhnya apa sangana astagfirullahaladzim, firman yang lain digena dia mauani firman yang pertama, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi sembahyang sebenarnya dia pada hakikatnya adalah sebuah sarana atau sebuah jembatan untuk mengingat Tuhan, atau lebih tepatnya sembahyang dia adalah sebuah alat untuk dapat mengingat Tuhan. Akan tetapi ketika ndak itu malah sanggat tubuh tatongan bergerak, maka saya khawatir naruh itu di ayat 4-7 di surat Al-Ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Orang-orang tidak khusyuk di dalam salatnya. Ini firman Allah ya, firman Allah. Ini adalah sebuah ayat. Kemudian di Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya salat itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sesungguhnya sembahyang dia salat yang benar itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi ketika mas sembahyang tahu kemudian meputo itu walayan, berarti do sembahyang tadi dan nilainya di sisi Allah. Do sambat tadi tidak dipandang oleh Allah. Ketika kita tidak terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka berarti sambat tadi tidak dipandang oleh Allah. Contohnya, ya terkadang nandian Ustadz mapalambi mauan simita pasambaya tomu tarai, simita pasambaya mau diwoitope tadi masalah perbuatan buruk itu. Dengan prinsip dia mengambil sebuah perumpamaan. Wani bagaikan minna anak wai, andena malah bergabung. Seperti itulah perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dia tidak akan pernah bergabung. Diopai manidia lo ditimbang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Itu menurut mereka. Akan tetapi di sisi lain Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya sholat itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi lo sambayat tadi ketika benar di sisi Allah, maka lo sambayat tadi bisa menjadi perisai agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.
Akan tetapi ketika mas sambayan itu kemudian mapuoto itu arayan, berarti sambayata dia tidak dipandang oleh Allah. Dan nilainya di sisi Allah, sehingga tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perhatikan ini ayat dia ya. Sesungguhnya sholatlah kalian, karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah Tuhanmu, karena sesungguhnya mengingat Tuhanmu jauh lebih besar keutamaannya daripada seluruh ibadah-ibadah yang lain. Jadi nenek rumah ngarep puan, nenek malah rumah ngarep puan nari. Oh, maka sesungguhnya itulah ibadah yang paling besar. Namun datang dorai naru ibadah selain jadi. Oh, salah satu ulama besar pernah menafsir ayat tersebut ma'wani. Barang siapa mengingat Tuhannya di dalam salatnya, maka itu adalah pahalanya yang sangat besar. Perhatikan itu ayat 3 nadio. Barang siapa yang dapat mengingat Tuhannya, maka sesungguhnya mengingat Tuhan itu jauh lebih besar keutamaannya daripada seluruh ibadah-ibadah yang lain. Ya, insya Allah saya rasa malah di dia kan, malah dipahami. Kesimpulannya seperti ini. Misalnya dia pas sembayan, maita tahu ndam mas sembayan tapi macuai kerona. Ramu to mauani ya, dato mauani ya. Porone do tau macuai kerona pandate mas sembayan udah. Justru mauan kita tahu semoga dengan perbuatan baiknya itu sehingga dia bisa melaksanakan sholat. Kemudian misalnya mau dia to macuai kerona, ndam mas sembayan, tapi maita tahu pas sembayan ndam macuai kerona dato mauani porone mas sembayan pandate macuai kerona. Berdoa kita tahu semoga dengan sholatnya itu sehingga dia bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, gena de prinsip mauanina rota mas sambayan itu tapi pikiran kemana-mana. Mohon maaf, bahasa dia ya. Dari pilihan dialah. Misalnya jika derajat kita masih di sebatas itu, mas sambayan tetapi pikiran kemana-mana, berharap itolo di Allah Ta'ala. Semoga metulu ni Allah Ta'ala, na malay tahu fokus atau khusyuk dalam sholat kita. Dah tahu semeta ya lebaban, dah semeta ya dipakai prinsip dia. Yang penting to makeruan. Dah ya dio ya. Enggak dipecuai kualitasnya ibadah ta. Dituntut ilmunya supaya malah tahu mas sambayan, makeruas sambayan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, seperti itu. Ya.